Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ataupun selamat sore untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap semangat dalam kondisi bangsa yang seperti ini. Ya, saya berharap kalian semua mahasiswa juga benar-benar mensukseskan himbauan dan anjuran pemerintah untuk tidak banyak melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah ataupun di luar kos saudara semuanya, ya. Oke, baik mahasiswaku sekalian, jumpa sama saya kali ini tidak seperti biasanya. Mau nggak mau kita memang harus membiasakan diri dengan kuliah dalam jaringan atau daring, atau biasa dikenal dengan kuliah online, ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala kita untuk tetap menjalankan aktivitas perkuliahan kita sebagaimana hak kalian semuanya dan kewajiban bagi saya sebagai dosen pengampu hukum administrasi negara. Baik, saya menggunakan Edmodo ini, ya. Saya berharap dalam penyampaian ini kalian bisa menyimaknya sebelum sambil juga kalian mendownload ada file yang sudah saya posting tentunya di bagian lain dari kelas kita ini, kelas hukum administrasi negara untuk kelas saudara, ya. Silakan di-download dulu, kemudian baca, setelah itu menonton video ini, ya. Untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda menulisnya atau mengetiknya di kolom komentar. Untuk selanjutnya kita akan banyak terlibat diskusi melalui komentar-komentar itu. Dan kemudian tentu kehadiran kalian dalam ruang perkuliahan ini sesuai dengan agenda, sesuai dengan jadwal perkuliahan saudara yang sudah dijadwalkan tentunya. Maka bagi yang tidak tune in, tidak login dalam kelas ini dalam rentang waktu yang telah dijadwalkan, maka saya anggap saudara tidak masuk kelas. Oke. Pastikan kota atau data tersedia, ya. Kalau tidak ada kota data, jangan pergi warung kopi, sama aja saudara tidak mensukseskan himbauan pemerintah, ya. Lalu kembali kepada hukum administrasi negara. Kali ini kita akan membahas tema, ya. Tema bahasan kita tentang dasar umum hukum administrasi negara. Nanti bahasanya kita akan membahas 3 bahasan paling tidak. Yang pertama, aktivitas administrasi negara itu apa dan bagaimana, akan saya jelaskan lebih jauh. Kemudian ada pengertian manajemen dalam dinas negara, akan saya jelaskan juga. Nanti yang terakhir, pengertian organisasi keadministrasian negara dan pengertian tata usaha negara. Nah, satu-satu akan kita coba jalani. Nanti kalian coba cermati sambil melihat file yang sudah Anda download, ya. Yang pertama tentang aktivitas administrasi negara. Aktivitas administrasi negara itu pada prinsipnya ada 2 macam, ya. Aktivitas yang pertama yang bersifat non yuridis, yang kedua bersifat yuridis, ya. Lalu apa beda dari keduanya? Yang paling prinsip adalah yang aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis itu adalah di mana kegiatan keadministrasian negara yang menimbulkan dampak hukum bagi masyarakat, itu yang yuridis, yang paling gampang kalau untuk mencermati, membedakan. Sementara yang non yuridis yang tidak memiliki dampak hukum, misalnya kearsipan, dokumentasi, dan sebagainya. Sementara yang bersifat yuridis berkaitan
administrasi yang menimbulkan dampak hukum bagi masyarakat. Nah, untuk yang berdampak yuridis inilah yang biasanya tentu pemerintah harus mengedepankan beberapa syarat-syarat dan memenuhi asas administrasi negara. Kita dalam pertemuan sebelumnya saya sudah singgung tentang asas-asas pemerintahan umum yang baik, seperti ada asas yuridikitas, asas legalitas, dan juga asas diskresi, di mana ketiga-tiga itu adalah merupakan asas administrasi penyelenggaraan administrasi negara. Baik, namun sebelumnya saya akan menyampaikan tentang aktivitas yang non yuridis, ya. Yang pertama, misalkan penyelenggaraan pemerintahan, itu juga termasuk yang non yuridis karena lebih banyak ke politik, ya, kebijakan-kebijakan itu. Nah, kemudian manajemen keadministrasian negara, diantaranya itu yang dimaksud dengan manajemen manajemen keadministrasian negara itu termasuklah ketatausahaan, registrasi, surat menyurat, dokumentasi, kearsipan, dan seterusnya. Nah, itu yang non yuridis, ya. Di luar perizinan itu kaitannya itu yang bersifat yuridis, ya, salah satu. Kemudian ada ketatausahaan negara, itu satu surat masuk dan surat keluar. Itu yang bersifat non yuridis, ya. Kemudian Anda bisa lihat di slide berikutnya, aktivitas administrasi negara yang yuridis itu yang seperti apa. Nah, yang yuridis itu yang bisa menciptakan hubungan-hubungan hukum administrasi negara antara pihak penguasa negara dan para warga negara masyarakat yang menerima atau yang bersangkutannya, sehingga perbuatan-perbuatan administrasi negara tersebut harus banyak memperhatikan beberapa aspek, ya, harus memenuhi beberapa syarat perlindungan atau pengamanan kepentingan masyarakat dan warga negaranya. Jangan sampai dengan diselenggarakannya administrasi negara tersebut malah justru menimbulkan kerugian di tengah masyarakat. Ini berkaitan dengan asas yuridikitas. Apabila penyelenggaraan administrasi negara tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka dia akan bertentangan dengan asas legalitas, ya. Demikian. Sehingga kenapa? Karena administrasi negara yang bersifat yuridis ini dibuat secara sepihak tentunya, atau yang biasa dikenal dengan istilah eenzijdig rechthandelingen, itu bahasa tambelannya, ya. Oke. Kemudian kita beralih kepada subtema pada hari ini tentang pengertian manajemen dalam dinas negara. Apa sih pengertian manajemen dalam dinas negara itu? Nah, sekilas kalau kita melihat pengertian manajemen ini adalah bagaimana mengatur, mengurus, memanage, itu mengatur, mengurus, mengeluarkan instruksi, melarang dan menyuruh dan seterusnya pemerintah itu dalam suatu kegiatan penyelenggaraan administrasi negara. Nah, itulah yang dinamakan pengertian manajemen dalam dinas negara, atau dengan kata lain, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dengan menggunakan organ-organ yang ada di dalam kedinasannya dalam hal penyelenggaraan administrasi negara. Atau dengan kata lain yang paling singkat adalah pengertian manajemen dalam dinas negara itu adalah pelaksana dalam penyelenggaraan administrasi negara. Itulah manajemen dalam dinas negara. Jadi ini lebih kepada aktivitasnya tadi hanya dua macam, bisa bersifat yuridis dan bisa juga bersifat non yuridis. Oke. Baik, yang berikut kita akan sampai kepada pengertian organisasi keadministrasian negara. Nah, kalau dikatakan organisasi, sudah jelas di sini siapa yang menyelenggarakan keadministrasian negara. Seperti dalam pertemuan-pertemuan kita terdahulu, bahwa administrasi negara itu juga disebut dengan administrasi tata pemerintah. Kenapa?
Karena yang menyelenggarakan administrasi negara itu adalah organisasi atau badan pemerintah. Sehingga kalau kita ditanyakan organisasi keadministrasi negara itu, ya tidak lari dari organisasi yang pemerintah, ya, yaitu adalah keseluruhan tata susunan administrasi negara yang berdasarkan undang-undang menjalankan. Baik, kita lanjutkan tadi. Jadi organisasi keadministrasian negara itu adalah organisasi pemerintah. Nah, itu pada prinsipnya. Contohnya misalkan kementerian-kementerian dan juga direktorat jenderal, biro-biro, kantor-kantor, ya, kantor wilayah, daerah otonom seperti pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah. Pemerintah daerah kita kenal ada pemerintah daerah provinsi, ada juga pemerintah daerah kabupaten, kota, dan juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Itu juga merupakan hasil penyelenggaraan keadministrasian. Mereka itu merupakan administrasi negara yang bisa saja dari hasil keadministrasian mereka itu menimbulkan dampak hukum. Sehingga sehingga secara konstitusi warga negara juga berhak untuk mengajukan gugatan apabila masyarakat dari penyelenggaraan administrasi negara tersebut merasa dirugikan, ya, atau keadministrasian itu belum bertentangan dengan undang-undang, maka itu dianggap bertentangan dengan asas bertentangan dengan asas pemerintahan umum yang baik, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah mengenai tata usaha negara. Ya, tata usaha negara di sini dikatakan bahwa tata usaha negara itu adalah keseluruhan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dalam dinas administrasi negara atau penyelenggaraan pemerintahan negara secara rutin dan prosedur tertentu. Nah, ketatausahaan negara ini yang pada prinsipnya muncul dalam dinas administrasi negara, nah, yang meliputi surat menyurat, kedinasan negara, kearsipan, tata pendaftaran, dokumentasi, ekspedisi, inventarisasi, ya, pemuatan dan penyimpanan surat-surat keputusan, legalisasi dan sebagainya. Itu merupakan pengertian tata usaha negara. Itu juga bisa menimbulkan itu juga bisa merupakan kegiatan atau aktivitas administrasi negara secara yuridis dan juga bisa bersifat non yuridis. Jadi kesemuanya itu keseluruhan itu merupakan rangkaian dari penyelenggaraan keadministrasian negara. Baik, mahasiswa sekalian, sampai di sini jumpa kita. Mungkin untuk lebih jelasnya setelah ada pertemuan tatap muka lagi, kita bisa rewind perkuliahan kita sedikit supaya kalian lebih memahami. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya, jangan banyak keluar rumah, ya. Hari ini kita bukan libur, tapi perkuliahan tetap berjalan melalui online, ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kita semua.